Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Jadi, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ini merujuk pada keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Namun, dengan pendekatan yang selaras dengan juga prinsip-prinsip syariah, berbeda dengan pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Nah, ekonomi Islam ini memadukan pertumbuhan tersebut dengan nilai, keadilan, kehalalan, dan juga pemerataan kesejahteraan. Terus, jadi di dalam ekonomi Islam ini sumber-sumber pendapatan nasional harus berasal dari aktivitas ekonomi yang halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan dan juga maisir atau judi. Dengan kata lain, hanya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yang dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional. Kegiatan seperti produksi, minuman keras, perjudian, atau transaksi keuangan berbasis bunga itu tidak diperhitungkan. Terus komponen pendapatan nasional itu seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga perdagangan internasional tetap digunakan dalam analisis. Namun, ditinjau dari segi syariah, misalnya, konsumsi harus diarahkan pada hal yang halal dan tidak berlebihan. Investasi ini harus bebas dari riba dan dilakukan melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, dan peran zakat serta wakaf menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi kesenjangan. Jadi ekonomi Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu tidak hanya dianggap sebagai bentuk ibadah, tetapi sebagai alat distribusi ekonomi yang sah dan juga efektif. Nah, pendapatan nasional itu tidak hanya dilihat dari jumlah atau angka, tetapi juga bagaimana dari pendapatan tersebut itu memberikan manfaat sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Terus tujuan utama analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ini bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari penindasan ekonomi. Nah, pencapaian ini diukur tidak hanya dengan indikator kuantitatif seperti produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga melalui indikator sosial seperti penurunan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan juga keberhasilan pendistribusian zakat. Nah, dengan demikian, analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ini adalah pendekatan yang komprehensif yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual dalam rangka membentuk sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.